Hai, perkenalkan saya Trianda. Saya dan rekan saya Dina akan membahas tentang usulan program penyediaan WiFi publik pada Kota Jambi dengan menggunakan metode Cost and Benefit Analysis atau analisis biaya dan manfaat. Apa itu CBA? CBA adalah alat analisis dengan prosedur yang sistematis untuk membandingkan serangkaian biaya dan manfaat yang relevan dengan sebuah kebijakan, aktivitas, atau proyek. Secara umum tujuannya adalah untuk membantu pembuatan keputusan sosial dengan lebih rasional, sehingga dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Sebagaimana kita ketahui, suatu kebijakan jarang sekali yang memiliki solusi yang sempurna. Namun, terdapat beberapa kebijakan yang lebih baik dibandingkan kebijakan lainnya. Untuk itu, kita gunakan CBA untuk memilih mana kebijakan yang paling baik. Apa saja manfaat dari CBA? Yang pertama, memberikan alat untuk dapat mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Yang kedua, ia dapat memberikan nilai yang jelas terhadap added value. Ia dapat memfasilitasi perbandingan proyek atau kebijakan satu dengan kebijakan lainnya. Keempat, ia menjadi bagian integral dalam evaluasi strategi. Dan kelima, ia dapat membantu kita untuk memenuhi persyaratan legislatif. Selanjutnya kita akan membahas langkah atau step dalam melakukan cost benefit analysis. Step pertama, tentukan alternatif proyek atau kebijakannya. Buat lebih dari satu pilihan alternatif. Yang kedua, tentukan manfaat dan komponen biaya siapa yang akan ikut diperhitungkan. Kemudian yang ketiga, kita akan mengidentifikasi kategori dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, katalogkan, dan jangan lupa untuk memilih indikator pengukurannya. Step keempat, kita akan memprediksi dampak secara kuantitatif selama umur proyek. Ingat, dalam cost benefit analysis, kita juga harus menentukan berapa umur proyek. Step selanjutnya, monetize semua dampak. Berikan nilai rupiah terhadap masing-masing dampak yang telah kita identifikasi. Kemudian, present value-kan manfaat dan biaya untuk mendapatkan nilai sekarang. Step ketujuh, kita akan menghitung nilai net present value atau NPV dari setiap alternatif kebijakan. Kedelapan, lakukan analisis sensitivitas. Setelah kita melakukan tahap 1-8, maka final step-nya kita akan membuat kesimpulan dan juga rekomendasi terhadap pilihan alternatif kebijakan yang telah kita lakukan analisis cost and benefit-nya. Terdapat beberapa indikator perhitungan yang digunakan dalam metode CBA atau analisis biaya dan manfaat. Antara lain, benefit and cost ratio, net present value, payback period, dan internal rate of return. Pada pembahasan program ini, indikator yang akan digunakan adalah benefit and cost ratio dan net present value. Benefit cost ratio dihitung dengan membandingkan present value manfaat dengan present value biaya yang dihitung pada periode waktu tertentu. Jika nilai yang dihasilkan lebih dari 1, atau dengan kata lain nilai manfaat yang didapatkan lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan, maka suatu proyek layak dilakukan. NPV dihitung dengan mengurangi present value manfaat dengan present value biaya yang dihitung pada periode waktu tertentu. Jika nilai yang dihasilkan lebih dari 0, maka suatu program atau proyek layak dilakukan. Kota Jambi merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jambi dengan luas wilayah 205,38 km persegi, terdiri dari 11 kecamatan, 62 kelurahan, dan 1.577 rukun tetangga. Jumlah penduduk kota Jambi adalah 640.738 jiwa dan 71%-nya adalah usia produktif atau sebanyak 431.897 jiwa. APBD Kota Jambi tahun 2021 adalah sebesar 2 triliun rupiah dengan nilai pendapatan asli daerah sebesar 419 miliar rupiah. Pendapatan terbesar dari pemerintah Kota Jambi berasal dari pendapatan transfer yang diberikan baik dari pemerintah pusat dan pemerintah antar daerah, yaitu sebesar 1,1 triliun rupiah. Manfaat yang didapatkan dari program penyediaan WiFi publik ini antara lain sebagai berikut. Pertama, memberikan akses internet gratis bagi warga Kota Jambi.
Hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin akses internet yang setara dan merata bagi seluruh masyarakatnya. Kedua, menunjang keberlangsungan pendidikan anak usia sekolah Kota Jambi dengan memfasilitasi program sekolah jarak jauh atau online school, terutama di masa pandemi COVID. Ketiga, memberikan akses informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat Kota Jambi yang dapat digunakan untuk kepentingan pekerjaan, bisnis, maupun hiburan. Program penyediaan WiFi publik dirancang untuk disebar ke 5 titik di setiap kelurahan di Kota Jambi, sehingga terdapat total 310 titik. Pemasangan titik router WiFi akan dipasang menyesuaikan dengan tingkat kepadatan penduduk pada wilayah kelurahan tersebut, dan diprioritaskan pada kawasan padat pemukiman, tempat fasilitas umum, atau ruang terbuka hijau. Dengan kecepatan internet yang akan disediakan minimal sebesar 90 Mbps, maka biaya per tahun yang diperlukan sebesar Rp7.587.500.000. APBD Kota Jambi tahun 2021 adalah sebesar Rp2.075.287.529.465. Dengan demikian, persentase biaya program ini dibandingkan dengan total APBD adalah sebesar 0,37%. Manfaat dari program ini dikuantifikasi dengan menghitung berkurangnya biaya internet yang perlu dikeluarkan oleh masyarakat karena sudah disediakan oleh pemerintah daerah sebagai timbal balik dari pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Dengan asumsi pengguna internet adalah penduduk usia produktif dan penggunaan rata-rata harian sebesar 5 GB, maka manfaat dari penghematan biaya pribadi masyarakat Kota Jambi untuk internet adalah sebesar Rp3.958.156.197 per bulan atau Rp47.497.874.371 per tahun. Dari hasil perhitungan benefit and cost ratio didapatkan dari proyek ini adalah sebesar 1,305 atau lebih besar dari 1. Net present value dari program ini dihitung dengan asumsi usia proyek adalah 5 tahun dan tingkat diskonto sebesar tingkat kupon surat berharga nasional retail ori 18 sebesar 5,7% per tahun. Didapatkan nilai NPV dari present value manfaat dikurangi present value biaya adalah sebesar Rp4.180.377.820 atau bernilai positif. Berdasarkan analisis yang dilakukan untuk program penyediaan WiFi publik pada Kota Jambi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Dengan analisis biaya dan manfaat menggunakan indikator benefit and cost ratio dengan hasil lebih besar dari 1 dan angka net present value yang positif, maka program penyediaan WiFi publik di Kota Jambi layak untuk dilakukan. 2. Untuk melaksanakan program, selain dari hasil analisis biaya dan manfaat, perlu diperhatikan juga kemampuan fiskal dari pemerintah daerah yang dapat dilihat dari APBD pemerintah daerah tersebut. Program ini menghabiskan biaya sebesar 7,5 miliar per tahun, dan jika dibandingkan dengan total APBD Kota Jambi sebesar 2 triliun, maka program ini hanya mengambil porsi 0,37% dari APBD. Dengan kata lain, Kota Jambi memiliki kemampuan fiskal yang cukup untuk membiayai program ini. Sekian pembahasan dari kami untuk tugas mata kuliah perencanaan kota dengan bimbingan dari dosen kami, Pak Ardi Aji. Terima kasih.